Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Bertemu kembali ya dengan Pak Agus di pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Walaupun hari ini nanti kita masih belajar dari rumah, semoga ini tidak menghalangi semangat anak-anak untuk tetap belajar di masa pandemi ini. Anak-anak semuanya, hari ini nanti kita akan belajar untuk pertemuan ketiga ya di kelas 2 ini, yaitu tentang berlari ke segala arah. Nah, itu materi kita hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya yang hendak kita capai anak-anak dari materi hari ini adalah ada dua. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat mempraktikkan gerak berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Nah, coba perhatikan permainan ini anak-anak. Di sini Pak Agus mempunyai gambar yang Pak Agus beri nama untuk permainannya adalah permainan satu lari angka naik. Apa itu satu lari angka naik? Jadi secara jelasnya ini nanti gini penjelasannya anak-anak. Nah, di sini untuk lintasannya nanti silakan anak-anak bisa dibuat ya bentuk persegi atau kotak seperti ini ya dengan meminta bantuan dari orang tua. Kemudian di sini dikasih tanda angka 1, kemudian di sini dikasih tanda angka 2, kemudian di sini tandanya angka 3 dan dikasih tanda angka 4. Jadi ada 4 ya, di setiap sudutnya itu diberi nomor. Nah, dari 1, 2, 3 dan 4. Kemudian anak-anak nanti posisinya itu berdiri di tengah ya. Jadi di tengah-tengah lintasan atau area lapangan yang sudah anak-anak buat tadi. Sekali lagi tetap menggunakan protokol kesehatan dan disesuaikan dengan kondisi di lingkungan rumah ya. Artinya keselamatan harus yang menjadi nomor 1 atau diutamakan. Nah, setelah anak-anak di sini satu lari angka naik itu berarti anak-anak nanti lari ke angka 1 ya. Dari tengah ini silakan anak-anak berlari ke angka 1. Nah, setelah anak-anak lari ke angka 1, kembali lagi ke tengah, ke tengah sini. Kemudian silakan anak lari ke angka 2. Kembali ke tengah, kemudian lari ke nomor atau angka 3, kembali ke tengah dan lari ke angka 4 atau nomor 4 ini dan kembali ke tengah lagi. Jelas ya anak-anak semuanya untuk permainannya. Sekali lagi anak-anak nanti berdiri di tengah. Cara mainannya sangat gampang sekali. Anak-anak berlari ke nomor 1 dulu. Kemudian kembali ke tengah. Kemudian lari ke angka 2. Kembali ke tengah. Lari ke angka 3. Kembali ke tengah. Dan yang terakhir lari di angka 4 dan kembali ke tengah. Selesai. Untuk melakukannya nanti tetap ini ya, sekali lagi berseragam dan bersepatu, itu hukumnya wajib untuk menjaga keamanan dan keselamatan anak-anak. Nah, ini penjelasannya yang Pak Gus sampaikan tadi. Yang pertama harus anak-anak lakukan adalah silakan nanti berkoordinasi atau bekerja sama atau mohon bantuan kepada orang tua di rumah ya. Pak Agus harap anak-anak bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun kepada ayah bunda di rumah ya. Jadi ayah bunda, saya dapat tugas dari Pak Agus untuk membuat lintasan ini. Mohon ayah dan bunda atau papa atau mama berkenan untuk membantu saya ya, gitu ya. Itu salah satu contoh saja anak-anak untuk menggunakan bahasa yang baik. Pak Agus percaya anak-anak kelas 2, anak-anak yang hebat, karakternya baik, anak yang santun, anak yang sopan, pasti bisa menggunakan bahasa yang baik ketika berbicara dengan orang tua. Kemudian setelah lintasannya dibuat seperti ini, ya, selanjutnya adalah anak-anak berdiri di tengah lintasan di sini. Nah, di tengah-tengah ini. Kemudian berlari ke angka 1 kembali yang seperti Pak Gus jelaskan tadi. Gitu ya. Itu permainan yang pertama. Setelah anak-anak mahir atau ahli ya, atau sudah pinter gitu permainan ini,
Pak Agus juga punya permainan yang lain mirip seperti ini, tapi untuk menjaga dan melatih otak kanan dan otak kiri kita juga. Nah, permainan selanjutnya itu Pak Agus beri nama permainan lari berhitung. Apa itu permainan lari berhitung? Jadi hampir sama anak-anak dengan yang pertama tadi. Teman yang membedakan nanti di sini. Nah, anak-anak yang pertama harus berdiri di tengah dulu. Kemudian nanti boleh kakak, boleh ayah, boleh bunda, atau bapak, atau ibu, atau papa, atau mama ya manggilnya ya, yang sesuai di rumah, itu nanti akan memberikan pertanyaan. Nah ini Pak Agus juga memohon bantuan dan kerjasama dari ayah bunda di rumah, karena sejatinya guru di masa pandemi ini ayah bunda di rumah. Kami mengapresiasi support yang selama ini ayah bunda lakukan untuk anak didik kita selama masa pandemi ini. Nah begini nanti ayah bunda, silakan nanti anak-anak kita diberi pertanyaan ya. Misalnya 1 ditambah 1 berapa? Nah anak kita nanti akan berlari sesuai dengan yang ditanyakan ini, dengan pertanyaan ini. Nah misalnya terus lari berarti kan jawabannya 2, berarti Ananda nanti lari ke angka 2. Apakah harus penjumlahan? Tidak, misalnya boleh pengurangan. Misalnya 4 dikurangi 1. Nah nanti anak-anak akan lari di angka 3 dan seterusnya. Nah tentunya untuk pertanyaannya ayah bunda pasti lebih paham. Jangan yang menggunakan istilahnya yang ribuan ini dulu ya. Cukup yang matematika atau penjumlahan atau pengurangan yang sederhana saja. Yang penting melatih anak kita untuk respect dan responnya cepat. Jadi tahu jawabannya kemudian lari dan menuju ke jawaban yang benar. Itu tujuan yang hendak dicapai. Nah ini penjelasannya berdiri di tengah lintasan. Kemudian ini tadi sekali lagi nanti matur atau bilang yang baik pada orang tua ya, untuk membantu agar kegiatan ini bisa berjalan. Misal dengan meminta bantuan orang tua untuk menyebutkan pertanyaan yang ini tidak harus 1 tambah 1, bisa 4 dikali dikurangi 2 gitu bisa. Atau ada yang sudah bisa perkalian ya boleh. Ada yang bisa pembagian boleh juga. Misalnya 6 dibagi 3 kan jawabannya 2, berarti anak-anak nanti. Setelah sampai ke sini kembali ke tengah untuk bersiap menerima pertanyaan atau soal dari ayah atau bunda lagi. Begitu ya. Jadi ada 2 permainan. Yang pertama tadi cukup lari, kemudian kembali ke tengah. Yang kedua ini di samping lari dan kembali ke tengah, anak-anak juga harus belajar berhitung ya, agar kita mempunyai respon cepat gitu terhadap soal yang diberikan. Demikian anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini ada 2 tugas yang harus anak-anak praktekkan, yaitu yang pertama adalah silakan nanti dipraktekkan untuk permainan tadi ya, 1 lari angka naik gitu ya, di permainan yang pertama tadi. Kemudian juga dipraktekkan permainan lari berhitung ya, yang Pak Agus sampaikan tadi. Kemudian foto gerakan kegiatan permainan. Ini foto anak-anak, boleh juga video ya, boleh juga video. Namun kemarin berdasarkan pengalaman, untuk video ini ada beberapa yang kesulitan masuk di Google Classroom, karena memang kalau video itu agak besar ya, dan membutuhkan koneksi internet yang baik dan stabil. Alangkah lebih baiknya video, tapi kalaupun foto saja masih Pak Agus bisa maklumi dan bisa terima ya, dan itu tidak akan mengurangi nilai gitu anak-anak ya. Artinya foto dan video sama, tetapi apabila bisa mengirim dalam format video ya lebih baik begitu, karena nanti Pak Agus akan lebih mudah dalam menilai dan mengoreksi. Setelah anak-anak buat dalam format foto dan video, kemudian silakan nanti diunggah atau diupload ke Google Classroom kita, Google Classroom PJUK kelas 2 ya, yang telah disepakati dan kita tentukan bersama. Pak Agus juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya, ayah bunda hebat di rumah yang telah membantu anak kita semuanya, sehingga untuk tugas-tugas yang kemarin sudah banyak, persentasenya sudah lebih dari 50% yang mengerjakan, dan alhamdulillah sudah Pak Agus nilai dan Pak Agus kembalikan. Nah ini salah satu manfaat atau kelebihan dari Google Classroom nak. Jadi nanti soalnya atau tugasnya bisa Pak Agus koreksi. Setelah Pak Agus koreksi ada menu di situ untuk mengembalikan ke anak-anak, sehingga anak-anak tahu tugasnya itu sudah dikoreksi Pak gurunya belum. Kemudian
sudah ada nilai yang masuk atau belum. Nah, itu bisa dicek dan dipelajari bersama. Selanjutnya, apabila anak-anak mengalami kesulitan, silakan dapat dikomunikasikan dengan baik ya melalui WhatsApp group atau bisa japri dengan Pak Agus. Nanti kita akan bantu, kita akan selesaikan bersama untuk permasalahan ini. Demikian anak-anak untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Pak Agus mohon maaf apabila dalam penyampaian hari ini ada tutur kata yang salah dan ada tingkah laku yang tidak berkenan. Sebelum Pak Agus tutup, Pak Agus berpesan tetap patuhi protokol kesehatan di rumah karena itu adalah cara yang terbaik yang selama ini atau saat ini yang bisa kita lakukan ya, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun ya. Dan durasinya sekarang ditambahi itu, durasinya minimal 20 detik ya. Jadi WHO dan Kementerian Kesehatan sudah memberikan rambu-rambu khusus untuk cuci tangan itu. Artinya tidak hanya sekedar cuci tangan basah, tidak. Sekali lagi menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun selama minimal 20 detik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak wajib menggunakan masker. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, kemarin atau dulu 1 meter, terus pernah lagi diralat menjadi 1,5. Nah, sekarang anak-anak yang terbaru itu adalah 1,7 meter jaraknya ya. Jarak ideal antara satu dengan yang lainnya itu minimal. Nah, selanjutnya adalah mengurangi mobilitas. Artinya jika memang tidak penting-penting banget gitu, ya tetap stay at home, tetap di rumah saja. Itu yang terbaik. Nah, yang terakhir adalah mengurangi mobilitas anak-anak. Jadi ya yang di luar menjauhi kerumunan dan mobilitas ya itu sementara sebisa mungkin dihindari. Apalagi ini Kota Semarang sekarang masih menerapkan PPKM level 4 kalau nggak salah istilahnya ya. Artinya level 4 itu yang level yang tertinggi dari pemerintah. Singkat cerita berarti Kota Semarang ya masih dalam kondisi yang pandeminya tingkatnya lebih parah daripada daerah-daerah yang lain. Demikian anak-anak, terima kasih untuk waktunya. Pak Agus akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.